Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Sekarang kita telah memasuki bab 19 yaitu NFS server. Nah, pada NFS server kita akan mempelajari 5 materi. Yang pertama yaitu pengenalan NFS dan install NFS. Kedua, konfigurasi NFS read only. 3. Mengakses NFS dari Ubuntu client. 4. Konfigurasi NFS read write. 5. Mount NFS permanen. 1. Pengenalan NFS dan install NFS. Jadi, apa itu NFS? Nah, NFS merupakan protokol atau software yang digunakan sebagai file sharing antar Linux atau dari Linux ke Linux ya. Sedangkan jika ada data dari Linux yang ingin dikirimkan ke Windows, maka kita bisa menggunakan protokol Samba. Jadi, jika terdapat file server Linux dan terdapat klien Windows, maka kita bisa menggunakan protokol yang namanya Samba. Jadi, pada topologi di sini, kita akan membuat Debian server membagi beberapa data dengan direktori yang mana nantinya pada direktori tersebut akan diakses melalui Ubuntu desktop. Nah, karena server 1 dan klien Ubuntu ini adalah Linux, maka kita bisa menggunakan yang namanya NFS pada praktik kali ini. Oke, langsung saja kalian bisa merunning semua VM-nya ya. Nah, kali ini kita akan menginstal NFS server sebagai software untuk sharing. Sebelum itu, kita harus mengatur repository kita terlebih dahulu, sehingga nanti kita bisa mengupdate tentang Debian server kita. Di sini saya coba ping google.com. Kemudian kita cek pada komen nano/etc/apt/source.list. Di sini kalian bisa memastikan bahwa kalian sudah memasukkan repository dep http kartolo.data utama ini. Repository yang lain kalian bisa kasih tanda pagar saja. Jadi yang aktif hanya repository dep kartolo ini. Nah, jika sudah, kalian bisa memasukkan komen apt update. Selanjutnya, kalian bisa masukkan komen lagi yaitu apt install nfs strip kernel strip server. Oke, di sini kita tunggu saja ya. Nah, NFS 2-nya sudah selesai kita install. 2. Konfigurasi NFS read only. Pada video kali ini kita akan membuat direktori pada Debian server, yang mana nantinya direktori ini bisa diakses melalui Ubuntu client. Pada Debian server di sini saya akan membuat direktori yang bernama nfs1. Kita ketikkan mkdir/nfs1. Selanjutnya kita masuk ke dalam komen nano/etc/exports. Di sini kita konfigurasikan agar bisa diakses oleh siapa saja tetapi dengan hak akses read only. Kemudian di sini kita konfigurasikan di bawah. Di sini kita akan berikan simbol bintang yang mana ini bermaksud bahwa kita bisa mendefinisikan IP address. Kita ketikkan /nfs1 lalu tab 2 kali, kemudian bintang, lalu dalam kurung RO, ini read only ya teman-teman. Kemudian kita save. Lalu kita restart dengan menggunakan command systemctl restart nfs strip kernel strip server. 3. Mengakses NFS dari Ubuntu client. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan file NFS dari Ubuntu client, yang mana kita akan membuat Ubuntu client bisa mengakses file yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya sebagai NFS atau sharing file pada Debian server. Oke, sebelum kita ingin menerima file pada Debian, maka kita harus menginstal software sebagai penerima file. Kalian bisa mengetikkan komen sudo apt install nfs strip command untuk menginstalnya. Kemudian kita Y. Lalu ini kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, kemudian kita pastikan apakah Ubuntu client dapat berkomunikasi dengan Debian servernya. Kita bisa ping 10.10.2 ya. Oke, ini bisa. Jika sudah, kita bisa masukkan komen showmon -e 10.10.10.2 untuk melihat direktori apa yang sudah kita share oleh Debian server. Oke, ini sudah berhasil ya share-nya.
Selanjutnya, kita akan mencoba menerima file yang ada pada NFS1 ini, yaitu dengan membuat direktori baru pada klien Ubuntu-nya, dengan menggunakan komen mkdir. Kita ketikkan mkdir terima strip nfs1, karena saya akan memberikan nama filenya itu terima nfs1. Kemudian kita akan membuat direktori nfs ini sebagai direktori untuk menerima seluruh file yang diberikan kepada Debian server dengan menggunakan komen sudo mount 10.10.10.2 kemudian titik 2 slash nfs1 slash home slash nama Ubuntu kalian. Misalnya di sini Umi ya, lalu slash nama filenya yaitu terima strip nfs1. Dan di sini kita coba lihat pada direktori ls terima nfs1. Di sini belum ada apa-apa ya, karena kita belum membuat file apapun pada nfs1. Oke, saya akan membuat file pada Debian server. Kita ketikkan komen touch slash nfs1 slash abc.txt, karena saya akan memberikan namanya yaitu abc.txt. Kemudian kita coba cek pada Ubuntu client, kita ketikkan sudo mount seperti tadi ya. Seperti ini ya, kalau kita enter. Kemudian kita coba lihat dengan komen ls terima nfs1. Oke, ini filenya sudah ada ya teman-teman, yaitu abc.txt. 4. Konfigurasi NFS read write. Di sini pada Debian server kita lihat pada komen nano /etc/export. Bisa kalian lihat di sini terdapat simbol bintang, yang mana simbol bintang itu berarti bisa diakses oleh IP mana saja. Nah, yang mengakses NFS itu hanya bisa melakukan read, jadi tidak bisa mengedit ataupun mengubah karena dia read only. Jadi nanti kita akan membuat direktori yang hanya bisa diakses oleh IP 172.16.1.0/24 yang memiliki hak akses read dan write. Di sini kita coba cek pada Ubuntu client. Saya akan mencoba menambahkan file pada direktori nfs1 yang mana di sini kita hanya mendapatkan hak akses read saja. Kita bisa tuliskan komen touch terima strip nfs1 slash a.txt. Nah, maka di sini akan terdapat output read only file system karena kita hanya bisa melakukan read saja. Selanjutnya saya akan coba masuk ke dalam file abc.txt. Kita ketikkan komen nano terima strip 2 slash abc.txt. Maka di sini akan terdapat output unreadable. Nah, sekarang pada server Debian kita akan membuat file-file ini memiliki hak akses read dan write. Jadi kita bisa baca dan juga edit. Di sini kita masuk ke Debian servernya. Tetapi sebelum itu kita akan membuat sebuah direktori baru lagi dengan nama nfs2. Kita ketikkan mkdir /nfs2. Di sini kita berikan tanda slash pada depan nama filenya karena agar dia bisa masuk ke dalam direktori slash. Kemudian kita coba ls slash. Di sini sudah ada ya direktori nfs2-nya. Kemudian kita coba masuk ke dalam komen nano /etc/export. Kemudian pada bawahnya kita akan tambahkan /nfs2, kemudian tab 2 kali. Lalu kita masukkan IP 172.16.1.0/24. Kemudian dalam kurung RW ini read write ya, koma sing. Kemudian tutup kurung. Yang mana ini maksudnya adalah yang bisa mengakses direktori file nfs2 adalah VM yang menggunakan IP 172.16.1.0 dan untuk klien adalah salah satunya. Ini ya, kita coba cek IP address. Nah, di sini IP-nya adalah 172.16.1.24/24. Kemudian kita save. Lalu kita restart dengan menggunakan command systemctl restart nfs strip kernel strip server. Nah, sekarang pada Ubuntu client-nya, kita akan membuat direktori baru dengan nama terima strip nfs2. Kita ketikkan komen mkdir terima strip nfs2.
Nah, sekarang kita akan membuat direktori yang bernama terima NFS2 ini sebagai tempat untuk menerima seluruh file yang ada pada direktori NFS2, yaitu dengan menggunakan command sudo mount 10.10.10.2.2/nfs2 /home/ nama ubuntunya /nama filenya yaitu terima strip nfs2. Kemudian kita coba cek pada ls terima strip nfs2. Oke, di sini belum ada file apapun ya. 5. Mount NFS permanen. Oke, pada video kali ini kita akan melakukan NFS permanen. Nah, kenapa kita harus melakukan mount NFS permanen? Karena pada video sebelumnya itu kita membuat mount directory yang kita buat pada Ubuntu Client dan kita sesuaikan dengan directory yang kita buat pada server Debian. Yang mana nantinya setiap file yang ada pada Debian server itu akan sinkron ke Ubuntu Client. Seperti yang kita lakukan pada video sebelumnya, yaitu kita melakukan sudo mount 10.10.10.2/nfs2/home/nama user/nama file. Jadi konfigurasi mount ini tuh tidak permanen ya, yang mana nanti ketika kita power off, maka kita harus melakukan mount ulang secara manual. Sehingga di sini kita akan membuat mount secara permanen pada Ubuntu Client. Di sini caranya kalian bisa masukkan komen sudo nano /etc/fstab. Kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi. Di sini kita bisa ketikkan 10.10.2.2/nfs1 /home/ubuntunya /terima strip nfs1. Lalu kita tap 2 kali, kita tambahkan lagi nfs, lalu kita tap lagi 1 kali, kemudian kita tambahkan underscore netdev seperti ini, lalu kita save. Oke, sekarang ketika kita mematikan atau mempower off Ubuntu lainnya, kita tidak perlu khawatir lagi jika mount direktorinya itu akan hilang. Oke, sekian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.